Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan untuk video paket 1 ya, pembahasan dan penyelesaian untuk video UKK, uji kompetensi keahlian paket 1, di mana sedikit berbeda ya dengan video-video sebelumnya, di mana pada video kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan menggunakan Pinet Lab ya. Kita akan coba selesaikan menggunakan Pinet Lab, dan ini topologi yang saya sudah sediakan ya. Jadi PC kasirnya menggunakan Ubuntu desktop dan server postnya menggunakan Ubuntu server ya. Dan di sini kita sudah punya 2 mikrotik. Oke, untuk itu kita langsung saja. Langkah awal tentunya kita mendesain topologinya ya. Langkah kedua kita akan menyalakan ya seluruh komputer ya, seluruh node ya, pastikan semuanya running. Nah, running atau tidaknya itu ditandai dengan tanda hijau ya di masing-masing node. Oke, seperti biasa kita akan lakukan konfigurasi ya. Kita mulai dari router Jakarta dulu ya. Akan menggunakan IP internet menggunakan IP 172.16.111.2 ya. Oke, kita masuk ke router ke Mikrotik Jakarta. Oke, untuk router Mikrotik Surabaya juga kita bisa double klik. Oke, kita login ya. Passwordnya kita kosongkan. Do you want to see lessons? Kita pilih no. Kita akan memasukkan password ya. Oke, kita lakukan juga hal yang sama di Mikrotik Surabaya. Kita akan set password. Setelah itu kita bisa open kembali untuk Mikrotik Surabaya dan Mikrotik Jakarta ya. Oke, di sini kita akan langkah awal kita akan setting identity ya. Jadi kalau di Pinet Lab di penyelesaian video kali ini kita akan menggunakan penyelesaian menggunakan CLI ya. Jadi kita akan menggunakan comment ya, berbeda dengan video sebelumnya yang menggunakan graphical user interface ya, atau menggunakan Winbox. Kali ini kita akan fokus menggunakan keyboard ya untuk melakukan proses konfigurasi. Kita setting identity-nya. Jadi sistem identity set name Mikrotik Jakarta. Oke, atau kita bisa gunakan kantor Jakarta. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita akan setting IP address ya. IP address add address. IP address-nya adalah 172.16.100.2/30 interface ether 1. Oke, kita enter. Nah, untuk menguji ya apakah bisa terkoneksi dengan atau IP address-nya betul atau tidak, kita bisa lakukan proses ping 172.16.100.1. Oke, berhasil. Itu tandanya kita sudah berhasil terkoneksi dan IP address yang kita setting itu benar ya, sesuai dengan topologinya. Setelah itu kita akan lakukan setting ataupun konfigurasi IP address untuk Ether 2 dan Ether 3 ya. Kita setting IP address add address. IP address untuk Ether 2 adalah 192.168.10.1/24 interface Ether 2. Terus kita setting lagi ya IP address add address 30.1/24 interface Ether 3. Oke, konfigurasi IP address-nya sudah selesai. Setelah itu kita akan aktifkan fitur firewall ya. IP, firewall, NAT, ADD, chain, SRC NAT.
Out interface-nya atau sumber internetnya adalah Ether 1. Action-nya masquerade ya. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Jadi sini IP address-nya adalah kita gunakan 100 ya. Oke, kita konfigurasi VPN menggunakan L2TP server ya. Kita akan aktifkan fitur L2TP servernya. Jadi cara untuk konfigurasinya di ppp interface L2TP server status, kita coba cek dulu ya, atau print ya. Oke, statusnya masih nonaktif. Selanjutnya kita akan setting ya, statusnya menjadi enable. Oke, server print. Oke, statusnya masih no ya, enable-nya no. Kita akan set enable yes. Oke, kita print lagi, pastikan sudah statusnya yes. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuatkan user ya, yang akan digunakan oleh kantor cabang ya, atau Mikrotik Surabaya. Caranya adalah kita buat ppp dulu ya, kita buat profil, terus kita add, kita setting name-nya, kita buatkan profil untuk kantor cabang ya. Oke, ppp profil print. Oke, di sini kantor cabangnya sudah ada ya, sudah aktif. Langkah selanjutnya berdasarkan profil yang sudah dibuat tadi, kita akan mengaktifkan atau membuatkan user ya untuk profil tersebut. Jadi kita buat pada menu secret ya, ppp secret add name-nya ya. Misalnya name-nya adalah usernya Surabaya, terus passwordnya adalah Surabaya, terus profilnya adalah kantor cabang ya, dan yang terakhir adalah local address yang akan diberikan ya. Di sini local address-nya adalah 10.10.10.1 dan remote address-nya yang akan diberikan ke klien yang terkoneksi adalah 10.10.2. Oke, untuk ppp secret-nya kita sudah berhasil buat ya. Nah, untuk service-nya kita buat spesifik ya. Jadi kita akan edit ppp secret set 0 service L2TP. Oke, print. Oke, berhasil dan siap untuk terkoneksi ya. Oke, konfigurasi kita untuk router Jakarta sudah selesai ya. Kita pastikan kita bisa terkoneksi dengan internet. Oke, di sini masih error ya, karena kita belum melakukan pembuatan gateway ya. IP route print. Oke, gateway-nya belum ada. Kita akan buatkan gateway IP route add. Gateway-nya adalah 172.16.100.1. IP route print. Oke, gateway-nya sudah ada dan kita akan setting DNS ya. IP DNS set servers, kita buat ke public DNS, allow remote request yes. Oke, kita IP address print. Oke, sekarang kita coba cek ping ke internet. Harusnya sudah berhasil. Oke, sampai dengan saat ini ya, konfigurasi di sisi Jakarta, Mikrotik Jakarta sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke Mikrotik Surabaya. Oke, langkah awal
Di Mikrotik Surabaya kita akan setting identity dulu. Sistem identity set name cabang Surabaya. Setelah itu kita akan setting IP address-nya. IP address add address 172.17.100.2/30 interface ether 1. Oke, kita buat gateway dulu. IP root add gateway 172.17.100.1. Kita ping ke internet. Oke, sudah reply juga ke internet ya. Kita buatkan konfigurasi NAT add chain src NAT out interface ether 1 actionnya masquerade. Kita settingkan DNS juga, IP DNS set servers 888 allow remote request yes. Kita tes ping ke Google. Oke, sudah reply juga. Kita setting IP address untuk klien ya. Jadi IP address add address IP address-nya adalah 20.1/24 interface-nya ether 2. Kita coba cek. Oke. Sudah di setting IP address. Oke, NAT-nya juga sudah kita setting. Kita kembali ke soal ya. Konfigurasi L2TP client routing statik dari Surabaya ke jaringan Jakarta. Oke. Jadi kita akan buatkan konfigurasi L2TP client ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses routing ya. Melalui tunnel ya yang terbentuk ya, yang sudah terbentuk antara router. Oke, kita akan buatkan konfigurasi L2TP-nya, interface L2TP client. Di sini kita akan add yang pertama kita akan setting name dulu ya, connect kantor pusat. Selanjutnya name-nya adalah add koneksi kantor pusat. Usernya adalah Surabaya, passwordnya Surabaya juga. Oke ya, kita coba cek kembali ya untuk verifikasi. Oke ya, username password sama. Selanjutnya connect to atau targetnya adalah 172.16.100.2. Ada di name koneksi, user password. Nah, kalau sudah kita bisa disable-nya no. Kita enter. Kita coba cek interface L2TP client print. Oke, statusnya sudah running ya. Dan kita coba cek IP address print, harusnya sudah muncul IP address koneksinya ya, 10.10.2, dan di sisi kantor pusat juga sudah muncul IP VPN-nya ya, L2TP Surabaya. Nah, kita akan coba langsung melakukan routing ya. Jadi di sini kita akan menambahkan routing baru untuk mengkoneksikan PC kasir yang ada di Surabaya ke network di kantor pusat ya. Jadi perintahnya adalah IP root add dst address-nya 10.0/24, gateway-nya adalah 10.10.10.1.
Oke, sama ya. Kita edit lagi ke 10.10 20.0, sorry 30.0. Nah, kalau kita coba cek ya, harusnya sekarang sudah ada 2 static routing, dan di sisi Jakarta juga kita akan buatkan satu static routing ya, IP route print. Kita akan buatkan satu static routing ke HDD DST-nya ke 20.0/24, gateway-nya ke 10.10. Oke, selanjutnya kita akan coba setup ya untuk PC kasirnya. Di sini ada 2 PC kasir. Kita login dulu ke PC kasirnya. Oke. Nah, jika sudah login, kita akan coba setting IP address-nya ya. Kita coba cek di sini status wired-nya off. Kita akan coba setting wired-nya. Kita coba setting. Nah, untuk IP address-nya kita buat manual ya, static. Nah, untuk PC kasir 1, IP address-nya adalah 192.168.10.2. Subnet mask-nya 0, gateway-nya ke 10.1. Nah, kita setting DNS. Nah, atau kita juga bisa setting DNS-nya mengarah ke 10.1. Nah, selanjutnya kita bisa apply ya, dan harusnya sekarang konektivitas internetnya sudah aktif ya. Oke, untuk memastikan kita akan coba buka terminal ya. Kita buka terminal. Oke, kita cek IP address. Oke, bisa ya. Dapat IP address, kita ping ke gateway dulu. 10.1. Kita ping ke internet. Oke, bisa internetan juga. Kita akan coba lakukan konfigurasi IP address juga ya untuk PC kasir 2 agar kita bisa menguji ya konektivitas antara dua jaringan ya, antara yang berbeda network, apakah VPN koneksi static routing antara VPN-nya sudah jalan atau tidak. Kita setting dulu IP address. Nah, di PC kasir 2 menggunakan IP address 20.0 192.168.20.2, gateway-nya ke 20.1. Oke, untuk DNS-nya kita ke 88, terus kita apply ya. Kita apply, harusnya sudah connect. Nah, kita buka terminal ya untuk melakukan proses pengujian konektivitas. Kita IPA. Oke, kita tunggu. Kita connect lagi. Oke, IP address print. Oke, IP address-nya sudah benar ya. Di Ether 2. Kita coba cek lagi. Satu 192.168.20.2. .1 kita apply ya. Nah, sekarang kita akan coba pastikan apakah kita sudah setting NAT ya. Print. Oke, NAT-nya sudah ada juga. Oke, sudah dapat IP juga ya.
kita coba ping ke gateway. Oke, ke gateway-nya sudah oke. Kita coba ping dari PC kasir 1 ke PC kasir 2 ya. Ping 192.168.20.2. Oke, sudah berhasil juga. Oke, kayaknya ada problem di ikonnya ya. Kita pastikan bisa ping ke internet. Oke, bisa ping ke internet ya. Kayaknya karena isu networknya ya. Jadi ikonnya masih tanda seru tapi sebenarnya sudah terkoneksi. Oke, langkah terakhir ya. Kita akan setup ya. Kita sudah berhasil konfigurasi IP statik sehingga kedua network sudah bisa saling terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan setup untuk konten POS-nya ya pada di sisi server agar bisa terinstall aplikasi web servernya. Oke, kita akses servernya. Oke, untuk servernya akan kita bukakan di new window ya, karena tampilan di sini itu terlalu kecil ya. Kalau kita coba cek sini, jadi kita akan coba buka di new window. Nah, di sini kita akan login ke sisi servernya ya. Oke, harusnya semuanya juga bisa terkoneksi ya. Oke, PC kasir 1, PC kasir 2. Oke. Kita coba buka. Oke. Kita akan login ya, username passwordnya root. Oke, setelah berhasil login kita akan lakukan proses update ya. Jadi perintahnya adalah apt update. Oke, di sini belum tersetting IP address ya. Kalau kita coba cek, kita akan setting IP address add address. Kalau untuk server ya, kita lihat ke topologi itu menggunakan IP address 30.2 ya. 30.2/24 devnya eth0. Any valid prefix is expected. IP address add. Kita coba cek ya. Oke, ya kelebihan IP address oke sudah tersetting. Kita setting gateway IP root add defaultnya via 30.1. Kita tes dulu ping ke 30.1 apakah bisa. Kayak bisa. Kita setting, kita clear dulu. Kita akan coba setting resolve.conf-nya agar bisa resolve ke domain ya, name server 888. Kita save. Langkah selanjutnya adalah kita akan update ya, apt update. Oke. Nah, di sini adalah proses update-nya. Kita akan menunggu hingga proses update-nya selesai. Oke, proses update-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal paket atau aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ya. Nah, aplikasi yang pertama yang akan kita install adalah aplikasi SSH atau service SSH agar server POS ini dapat di remote dari PC kasir 1 ya, sehingga kita tidak perlu melihat tampilan server POS ya, yang kalau kelihatan di video itu kelihatan sangat kecil ya. Jadi kita akan coba instalkan service SSH agar kita bisa langsung remote saja ya. Oke, kita install service SSH-nya dan setelah service SSH-nya aktif, kita akan langsung melakukan
remote ya dari sisi server. Jadi kalau kita ping ke 30.2 ya, 30.2 itu sudah reply juga. Nah, kalau sudah reply berarti sudah siap untuk kita remote ya via SSH. Kita coba cek ya. Kita WLPN. Oke, SSH-nya sudah aktif ya. Kita akan coba SSH. SSH root at 30.2. Yes. Passwordnya root juga. Oke, sudah berhasil masuk ke sisi servernya ya. Jadi kita bisa zoom in untuk mempermudah proses setup yang kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan sekarang kita ada di server ya 30.2. Kita akan install service-service seperti service Apache ya untuk web servernya ya, seperti yang tertera di soal ya, yang sudah kita coba catat di soal-soal. Kita akan install service Apache-nya. Oke, sedang melakukan proses setup dan instalasi paket-paket dari web server Apache-nya ke dalam sistem server, sehingga di atas sistem server ini kita bisa meletakkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ya. Oke, sedang melakukan setup. Kita reconnect. Oke, sudah berhasil terkoneksi. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal beberapa paket seperti database ya, MariaDB server ataupun MySQL server ya, MySQL server, PHP, MySQL dan modul-modul PHP ya yang dibutuhkan ya, seperti XML, GD. Oke, untuk sementara seperti itu dulu ya. Oke, jadi proses instalasi paket-paket dari aplikasi ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, bergantung pada konektivitas internet yang kita gunakan ya saat ini. Jadi untuk videonya akan coba saya pause sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasi paket-paket yang dibutuhkannya sudah selesai dan selanjutnya kita akan langsung setup ya. Jadi kita akan masuk ke direktori cd/var/www/html. Nah, di folder ini kita akan hapus ya file index HTML-nya. Selanjutnya kita akan mendownload paket yang dibutuhkan ya. Jadi kita di sini akan menggunakan aplikasi CMS PrestaShop ya. Jadi kita akan wget. Kita akan wget langsung dari GitHub-nya. PrestaShop/ .8.2.0/PrestaShop 8.2.0.zip ya. Kita wget dulu ya. Ukuran filenya kira-kira 80 mega ya. Jadi kita akan mendownload langsung dari servernya ya, langsung ke dalam servernya. Selain menggunakan widget, kita juga bisa melakukan git clone ya pada repository di GitHub-nya, agar aplikasi PrestaShop-nya itu bisa jalan di sisi server kita ya. Jadi di sini konten aplikasi untuk kasirnya kita gunakan PrestaShop ya. Jadi di sini bisa menggunakan konten aplikasi untuk server ya yang berbasis CMS ya, yang open source ya. Kita juga bisa gunakan aplikasi
lainnya ya yang mungkin memiliki konten atau service POS-nya ya, untuk point of sale untuk penjualannya ya, yang pasti harus open source. Jadi videonya akan coba saya pause sampai progres downloadnya selesai. Oke, proses downloadnya sudah selesai ya. Kita bisa lihat ls-l. Oke, PrestaShop 8.2-nya sudah terinstall. Kapasitasnya kurang lebih 79 MB. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses ekstrak ya. Jadi kita akan instalkan dulu aplikasi Unzip-nya ya. Jadi aplikasi Unzip ini fungsinya untuk mengekstrak sebuah file yang berekstensi zip ya. Oke. Lagi progres instalasinya. Lagi processing. Oke, setelah proses instalasinya sudah selesai, untuk kita bisa langsung gunakan perintahnya ya. Unzip spasi PrestaShop, dia akan ekstrak. Nah, di dalam file ini kita punya panduan instalasi ya, dan kita akan ekstrak lagi ya PrestaShop.zip-nya ya. Kita unzip lagi. Nah, untuk file index HTML-nya kita akan coba hapus. ls-l. Oke. Kita bisa ekstrak kembali ya PrestaShop.zip-nya. Nah, ini akan mengekstrak seluruh file dari PrestaShop-nya ya ke direktori /var/www/html. Oke, filenya cukup besar ya, dan cukup banyak file yang akan diekstrak. Jadi ini direktori-direktori yang dibuatkan ya otomatis oleh si PrestaShop-nya. Oke, ada tema ya, ada vendor, ada install. Oke. Oke, kita reconnect. Ya, oke. Proses ekstraknya sudah selesai. Kita bisa cek dulu ya, ls. Oke. Direktorinya sudah berhasil diekstrak. Kita ls-l. Nah, sebelum melakukan proses instalasi, kita akan konfigurasi dulu ya. Konfigurasi file permission-nya, chmod, dan kita akan konfigurasi CHO-nya, www.data -r bintang. Nah, kalau kita ls-l, dia akan berubah ya usernya menjadi www.data. Oke, selanjutnya kita bisa langsung buka web browser untuk melakukan initial setup ya untuk PrestaShop-nya. Jadi kita setupnya itu melalui web browser klien ya, di PC kasir 1. Jadi kita akan buka IP address 192.168.30.2. 192.168.30.2. Oke, we can start installation. PrestaShop install require zip PHP extension. Oke, dia butuh sebuah ekstensi yang bernama file zip ya, PHP zip. Jadi kita akan install apt install PHP zip. Oke, kita tinggal tunggu ya hingga proses instalasinya selesai. Oke, filenya hanya kecil ya, berukuran 70 kilobyte. Jadi PHP zip ini merupakan extension yang dibutuhkan ya untuk melakukan proses ekstrak ya, seperti yang kita lakukan tadi ya. Jadi ekstraknya akan dieksekusi oleh modul PHP-nya ya. Nah, kita bisa reload ya untuk mengecek apakah proses instalasinya sudah selesai. Oke, kita restart.
PHP extension sudah selesai terinstall, harusnya sudah bisa ya. Nah, kita restart aja dulu web server Apache-nya. Nah, harusnya sekarang sudah bisa masuk ke menu setup. Oke, sudah bisa ya masuk ke menu setup. Di sini untuk bahasanya ya kita biarkan default saja. Kita next. Untuk lisensi agreement-nya ya di sini adalah sesuai dengan kriteria soal ya. Oh, harus open source. Di sini lisensinya juga open source. Kita coba I agree. Kita next. Nah, di sini ada beberapa item ya yang perlu kita install kembali ya. Ada CORL, ada INTL, ada kita harus mengaktifkan fitur rewrite-nya ya dari Apache-nya. Jadi kita akan install dulu PHP INTL dan CORL ya. CORL. Terus kita akan A2N mod rewrite. Jadi setelah proses instalasi selesai, kita akan langsung mengaktifkan modul rewrite dari Apache-nya. Setelah kita aktifkan modul rewrite-nya, kita akan restart ya. Kita akan restart service Apache 2. Restart. Jadi ini 3 perintah sekaligus akan dieksekusi. Jadi setelah terinstall service INTL CORL yang berukuran 690 KB, dia akan mengaktifkan fitur rewrite dan akan merestart web server Apache-nya. Oke, kita install. Oke, proses instalasinya cukup cepat ya. Karena hanya extension saja ya. Jadi sebelumnya sangat lama prosesnya karena dia akan melakukan proses instalasi banyak paket. Oke, ini sudah selesai. Dia sudah mengaktifkan fitur atau modul rewrite dari Apache-nya dan kita sudah berhasil melakukan restart ya Apache-nya. Kita coba kembali ke browser untuk melakukan refresh information dan kita bisa lihat PrestaSoft compatible with your system information, berarti proses setupnya sudah bisa dijalankan ya, dilanjutkan ke step berikutnya. Di sini kita akan memasukkan store name-nya. Store name-nya kita berikan UKK 2025. Main activity-nya kita buat komputer hardware ya. Country-nya kita pilih Indonesia. Zona waktunya Asia Makassar. Enable SSL. Oke, di sini kita akan memasukkan akun kita ya yang akan kita gunakan. First name, last name, email address, shop password ya, admin TKJ. Red type the password. Nah, jika sudah kita bisa next untuk lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini dia akan meminta konten, dia akan menginstal sebuah demo produk-produk yang akan diinstal ya ke PrestaSoft kita. Di sini kita pilih yes saja dan install modul, semua modul kita install. Jika sudah kita bisa next. Nah, ini untuk konektivitas ke database ya. Jadi kita harus setup dulu untuk database dan username dan passwordnya. Jadi kita akan masuk ke database dulu, MySQL. Kita akan setup database. Kita buat database dulu. Create database UKK 2024-2025. Selanjutnya kita buatkan password, create user Walid Umar at localhost identified by admin TKJ 123. Jika sudah, kita berikan hak akses grant all privilege on
UKK 2025 titik bintang to Walid Umar at localhost. Selanjutnya kita bisa flash privilege-nya. Oke, kita bisa quit. Nah, usernya adalah Walid Umar ya, nama database-nya adalah UKK 2025. Kita kembali ke Firefox. Usernya adalah Walid Umar. Passwordnya adalah admin TKJ 123. Admin TKJ 123, database name-nya UKK 2025. Kita tes your connection now. Oke, database is connected. Kita bisa lanjutkan ya. Oke. Nah, ini proses instalasi untuk PrestaShop-nya sedang berjalan ya ke sistem kita. Kita cukup menunggu ya untuk sampai proses instalasinya selesai. Oke, untuk itu saya akan coba pause ya sampai proses instalasi selesai untuk menghemat durasi ya dari video ini. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya. Kita bisa di sini sudah bisa masuk ke front end-nya. Kita bisa discover ya untuk front end dan kita bisa manage store-nya dari back office ya. Nah, ini untuk front end-nya toko online ya yang siap digunakan. Dan ada untuk back end-nya. Nah, untuk login ke back end-nya kita diminta untuk menghapus directory install dan melakukan rename folder admin ya. Jadi ls kita akan rm folder install dan kita akan rename folder admin ya menjadi admin UKK 2025. Kita ls admin garis datar UKK 2025. Kita copy, paste di sini ya. Admin kita hapus, paste. Kita enter dan kita sudah berhasil melakukan setup ya. Kita akan coba login agar kita bisa masuk ke backend-nya ya. Atau halaman belakang dari PrestaShop-nya. Kita login menggunakan email address. Kita login dan kita sudah masuk ke backend ya. Kita bisa pantau orderan yang masuk ya. Voice yang masuk, kita bisa tambahkan katalog ya, kita bisa tambahkan database untuk customer kita ya. Jadi semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan atau untuk kebutuhan soalnya ya. Nah, selanjutnya kita akan simulasikan untuk mengakses server POS ini dari PC Cashier 2 ya. Jadi kita akan masuk ke PC Cashier 2 untuk mensimulasikan atau menguji coba apakah komputer atau layanan atau servis POS-nya bisa diakses. Ini kita login, kita akan buka web browser dari PC Cashier 2. Harusnya bisa ya kalau dari sisi topologi. Kita buka browser dulu. Ya, kita buka 192.168.30.2. Oke, sudah berhasil masuk ya ke server PC kasirnya ya. Artinya program POS-nya sudah bisa diakses secara remote ya melalui PC Cashier 2 dan proses pengaksesan ini menggunakan interkoneksi tunnel ya sesuai dengan topologi. Karena kita sama sekali tidak menambahkan konfigurasi apapun ya di sisi untuk melakukan konfigurasi routing secara langsung ya. Jadi kalau kita cek di router IP route print di sini routingnya itu hanya melalui tunnel ya. Sehingga interkoneksinya juga
pastinya lewat tunnel. Sama di sini juga dari print ya, semuanya menggunakan tunnel ya. Nah, kita juga bisa lihat trafficnya ya, interface, print, statistik, detail, interval 1. Oke, jadi kita bisa lihat interkoneksi yang jalan ya di koneksi kantor pusat ya. Ketika kita browsing untuk toko online-nya. Jadi di situ akan kelihatan ya traffic yang keluar atau yang masuk dari koneksi kantor pusat ini. Kita juga bisa gunakan komen atau perintah tracer ya. Kita coba cek perintah tracer atau tracepath ya, untuk mengecek apakah trafficnya melewati network ataupun komputer apa. Oke, kita coba di PC kasir 1 ya. Oke, kita buka tab baru. Oke, tracepath ke 20.2 ya. Oke, kita bisa lihat dari gateway dia langsung melewati 10.10.2 ya untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga video penyelesaian ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam belajar ya, sekaligus bagi guru tentunya belajar hal-hal yang baru terkait network sistem administrasi ya, administrasi sistem jaringan, dan bagaimana caranya kita menyelesaikan menggunakan Pinet Lab. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penyelesaian video selanjutnya.